Bangkitnya Dataran Hitam bab 881 Pernikahan. Talia terlalu banyak bicara. Ruth mengatakan ini setelah cemberut, sedikit kesal dengan tindakan kakaknya tapi tidak terlalu mementingkan tindakan itu. Tapi karena Talia bermulut besar, aku tidak banyak bicara padamu, Bu. Saya mencintai Minos, dan saya ingin memiliki kehidupan di sisinya. Jadi, tentu saja, saya ingin mendapat kehormatan untuk bisa memiliki anak bersamanya. Dia berkata dengan percaya diri. Mendengar jawaban langsung dari putrinya, Elise memandang ke arah Ruth, sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka gadis seperti itu akan mengatakan hal seperti itu padanya. Anda, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu bisa begitu tidak bertanggung jawab, Ruth? Jika ayahmu mendengar itu, dia akan menjadi hijau karena marah. Yakinlah, Bu. Sayangnya, Minos belum yakin untuk memiliki anak bersamaku. Ruth berkata kepada ibunya dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Bagus. Sepertinya Maisy belum melahirkan anak yang tidak berpikir, seperti kasusku, ucapnya dengan nada sedikit lebih keras sambil tertawa agar tidak menangis. Dan apa yang ingin kamu lakukan jika berhasil? Apakah kamu akan menyukai Maisy dan meninggalkan anak itu pada ayahnya? Atau kamu akan pergi ke daerah miskin itu untuk menyia-nyiakan bakatmu? Apakah kamu akan membiarkan anak-anakmu tumbuh jauh dari neneknya? Elise bertanya sambil berdiri dari tempatnya berdiri, menatap Ruth, bertatap muka dengan wanita muda ini. Jika aku mempunyai rahmat untuk memiliki anak dengan Minos, aku akan pergi ke wilayah utara untuk tinggal bersamanya. Aku bisa menghormati keputusan yang diambil tuanku, tapi aku bukan dia. Sedangkan ibu, ayah dan ibu juga bisa pergi dan tinggal di wilayah utara. Jadi, tidak akan berdampak buruk bagi siapapun. Dia berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar hal itu, Elise menatap aneh ke arah putri kecilnya, yang sepertinya tidak berpikir jernih saat ini. Apakah begitu? Apa yang akan kita lakukan dengan kultivasi kita? Menyerahkan segalanya, membuang impian, tujuan, dan tanggung jawab kita. Apakah kita akan melakukan semua itu karena kamu jatuh cinta pada pria yang keras kepala? Masalah kultivasi memang nyata. Wilayah utara benua tengah tidak memiliki area dengan konsentrasi spiritual yang tinggi, sesuatu yang merupakan suatu keharusan bagi para kultivator tingkat tinggi. Mulai dari level 70, pembudidaya hanya dapat mencapai hasil budidaya yang signifikan dengan budidaya menggunakan kristal bermutu tinggi. Namun kristal seperti itu hanya muncul di wilayah dengan konsentrasi spiritual tinggi. Itulah masalahnya. Tanpa kristal-kristal ini atau konsentrasi energi spiritual yang khas di wilayah tingkat tinggi, kultivator seperti Elise tidak akan mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dengan kata lain, pergi ke wilayah itu hampir sama dengan berhenti bercocok tanam. Hal seperti itu mungkin tidak terlihat penting bagi Ruth, tapi itu hanya karena dia masih berada pada tahap ke-6. Bagian dari kultivasi yang tidak terlalu terpengaruh oleh masalah ini. Tapi begitu dia mencapai tahap ke-7, dia akan menyadari hal ini. Jadi, ibunya mau tidak mau mengajukan pertanyaan ini, sesuatu yang sangat relevan bagi siapapun di dunia yang luas ini. Aku tidak tahu, Bu. Ibu tidak perlu melakukan apapun. Akulah yang menginginkannya, jadi kamu tidak perlu khawatir, kata Ruth dengan senyum di wajahnya saat dia memikirkan betapa mengesankannya pacarnya. Tapi menurutku itu tidak akan menjadi masalah. Ceka, ngomong-ngomong, Bu, aku datang ke sini untuk menanyakan sesuatu padamu, komentar Ruth, mengabaikan reaksi ibunya. Elise kemudian mengerutkan alisnya dan menelan kata-kata yang ingin dia ucapkan pada Ruth. Apa yang ingin kamu tanyakan? Saya ingin tahu bagaimana saya bisa membantu pacar saya secara lebih langsung. Saya tidak tahu apakah Anda mengetahuinya, tetapi baru-baru ini dia berperang untuk kemerdekaan. Oh, dia melakukan itu? Elise bertanya dengan heran. Dia tentu saja tidak peduli bagaimana orang utara menghabiskan waktu mereka. Wilayah itu tidak begitu relevan baginya, dan selain keberadaan Minos, hasrat putrinya, dia tidak memedulikan hal lain. Oleh karena itu, dia tidak menyadari keberanian Minos dalam memberontak dan berperang melawan seluruh wilayah. Jika itu benar, bagaimana kamu berharap bisa mempunyai anak bersamanya? Dia menatap putrinya yang masih kecil sambil berpikir. Masa depan orang-orang di wilayah tersebut yang mengikuti jalan tersebut di masa lalu tidak baik sama sekali. Ruth lalu berkata tanpa ragu-ragu. Dia akan memenangkan perang. Begitukah? Mengapa kamu berpikir seperti itu? Saya secara alami mengenal laki-laki saya. Mata Elise semakin menajam setelah mendengar jawaban seperti itu. Saya tidak tahu semua rahasianya, tapi saya cukup tahu untuk memahami betapa kuatnya dia di masa depan. Jadi, Ruth merasakan hal itu sambil melihat kucing di pangkuannya. Dengung, Ruth sudah menyadari bagaimana Minos menghilang dari kota kering saat dia berada di area itu. Situasi seperti itu mungkin ada hubungannya dengan dia datang dan pergi dari Kubah. Susunan pertahanan dari struktur itu mencegah orang-orang di dalam atau di luar tempat itu untuk menyelidiki target di sisi lain. Namun dia mendapat kesan bahwa hal itu tidak sesederhana itu karena Minos akan menghilang dengan sangat cepat pada waktu-waktu tertentu.
Lagi pula, dia tidak bisa secepat cahaya. Jadi, Ruth sadar bahwa dia tidak mengetahui semua rahasia pacarnya. Tapi dia tidak merasa terganggu dengan hal itu. Ruth tidak merasa bahwa Minos menjauhkannya dari segala hal yang berhubungan dengannya karena dia tidak mempercayainya. Kebalikan dari itu, masalahnya bukan pada dirinya, melainkan pada sekte awan abu-abu, yang kepadanya ia mempunyai kewajiban tertentu. Ruth kemudian melanjutkan, bagaimanapun, meskipun aku tinggal di dataran hitam selama hampir 2 tahun, aku tidak bisa membantunya selama periode itu. Aku juga ingin bersamanya tanpa ada instrumen tertentu yang menghalangi hubungan kita. Jadi, saya di sini ingin menanyakan alternatif apa yang saya miliki untuk mengatasi masalah itu, Bu. Dia berkata, dengan ekspresi serius di wajahnya. Oh, jadi, kamu ingin membantunya di wilayah itu secara aktif. Apa keuntungan yang kamu peroleh dengan terlibat dalam perang orang lain? Ruth, bahkan jika dia memenangkannya, bahkan jika gereja spiritual mengizinkan keterlibatanmu, apa yang akan kamu peroleh darinya? Apa yang akan saya peroleh? Itu tidak akan membuat banyak perbedaan bagi Minos, tapi itu penting bagi saya, karena saya merasa tidak enak karena tidak bisa membantunya mengatasi masalahnya. Jadi, itu saja, tanya Elise sambil menatap putrinya yang kemudian langsung mengangguk setuju. Mendesah. Melihat itu, Elise menghela nafas kekalahan, menyadari betapa cintanya pada Minos pada wanita muda itu. Ia bersedia mengambil risiko hanya untuk meringankan tekanan di pundaknya. Tidak masuk akal untuk terus menanyainya atau mencoba menjauhkannya darinya. Itu hanya akan memperparah perasaannya terhadap pemuda ini. Dia memandang Ruth sambil berpikir, memikirkan situasi saat ini. Yah, karena itu masalahnya, yang tersisa bagiku hanyalah menunjukkan padanya jalan terbaik. Jadi setidaknya dia tidak menghadapi begitu banyak bahaya di jalannya. Elise menentang semua ini, tetapi karena putrinya bersikeras. Dia lebih memilih untuk memberikan nasihat terbaik agar Ruth dapat melakukan kesalahannya dengan aman. Setidaknya dia tidak akan terlindungi sepenuhnya. Dan kalau dipikir-pikir, itulah peran orang tua. Tidak ada orang tua yang berhak menentukan nasib anaknya. Namun mereka semua tentu mempunyai kewajiban untuk menyajikan pilihan-pilihan, jalan terbaik yang harus diikuti. Hingga nasihat agar anak-anak mereka setidaknya memiliki kemampuan minimal untuk bereaksi terhadap kesalahan mereka sendiri. Dan itulah yang dipilih Elise saat ini. Dia kemudian berkata, ada beberapa pilihan untukmu. Mata Ruth berbinar saat wanita ini memperhatikan ibunya. Salah satu pilihannya adalah jika pacar kecilmu memenangkan perang dan mencapai level 60. Lalu, dia bisa bernegosiasi dengan gereja untuk beberapa perubahan peraturan. Jelas, tidak akan mudah baginya untuk mencapai level tersebut dengan berada di area tersebut, dan pilihan seperti itu memiliki implikasi yang jauh melampaui hubungan Anda. Hal baik seperti sumber daya yang dibutuhkan seseorang di atas level 60 bisa mencapai tempat itu dengan lebih mudah, tapi beberapa bahaya juga akan muncul. Selain itu, tetaplah menjadi pilihan bagi Anda dan dia untuk menikah dengan restu gereja spiritual. Tapi, tentu saja, dengan Anda menikah dengan keluarganya, maka meninggalkan keluarga Anda. Ada proses yang rumit mengenai hal itu, tapi mungkin saja. Anda hanya perlu menandatangani kontrak jiwa dengan patriark, menjanjikan gereja bahwa Anda tidak akan pernah menerima atau menggunakan mantan Anda posisi untuk ikut campur di wilayah itu. Mata Ruth kemudian berbinar bahagia setelah dia mendengar bagian itu. Ini lebih mudah dari yang kukira. Bangkitnya dataran hitam bab 882 kembali ke lembah banjir. 5 hari kemudian, setelah Celeste dan Angela kembali ke kota kering, Minos akhirnya meninggalkan markasnya untuk melanjutkan perjalanannya melewati wilayah utara benua tengah. Selama periode ini, dia telah memberikan perintah terakhirnya kepada prajurit utama yang akan bertanggung jawab melindungi kota kering dari musuh setelah kepergiannya. Tapi ini hanyalah percakapan santai di mana dia mengingatkan sekutu dan bawahannya tentang beberapa hal yang harus diwaspadai. Kemungkinan besar mereka tidak akan diserang segera setelah kepergiannya, tetapi mereka harus berhati-hati. Di sisi lain, pertempuran di sekitar dataran hitam harus terus berlanjut karena jika wilayahnya jatuh ke tangan musuh untuk sementara waktu, upaya Minos untuk menyelesaikan masalah para pemimpin musuh akan sia-sia. Akibatnya, perang tidak berhenti hanya karena ketidakhadirannya. Sebaliknya, tindakannya harus menjadi lebih brutal. Dengan itu, wilayah ini dapat memanfaatkan apapun yang akan dilakukan Minos dalam beberapa bulan mendatang. Dan dengan percakapan ini, Minos telah menjauh dari perang di wilayahnya. Setelah itu, sebelum berangkat perjalanan, penguasa ini mengambil cuti seharian penuh untuk dihabiskan bersama pacarnya karena dia tidak bisa ikut bersamanya dalam perjalanan ini. Bukan hanya karena dia dibutuhkan dalam pertempuran di dataran hitam, tapi karena, dalam arti tertentu, jika dia pergi bersamanya, Abi tidak akan banyak berguna. Lagi pula, meskipun dia bisa mempertahankan diri melawan para kultivator puncak regional, dia tidak akan mampu melawan mereka. Dan itu akan menjadi masalah jika dia menemani Minos. Di sisi lain, meskipun dia bisa tinggal di kerajaan tata ruang dan menemani Minos,
kegunaannya di dataran hitam lebih penting bagi mereka. Mereka berdua ingin memenangkan perang secepat mungkin. Tapi mereka juga ingin memenangkan perang dalam keadaan utuh. Minos yakin dia bisa pergi ke kerajaan tata ruang, berkultivasi selama beberapa tahun. Dan kemudian kembali untuk menyelesaikan segalanya jika dia kalah perang sekarang. Namun dalam situasi seperti ini, dia akan kehilangan seluruh tenaga manusia dan material yang telah dibangun hingga saat itu. Itu yang tidak dia inginkan, dan hal yang sama juga terjadi pada Abi. Akibatnya, memiliki kekuatan maksimum di dataran hitam saat Minos melakukan perjalanan adalah yang terbaik bagi mereka. Dan dengan itu, Minos telah meninggalkan kotanya 2 hari yang lalu, berangkat hanya bersama ular berbulu, yang telah menjadi tunggangannya belakangan ini. Bagaimanapun, tujuan perjalanan baru Minos sederhana saja. Dia ingin melakukan perjalanan melalui kerajaan musuh, mengancam keluarga kerajaan di negara bagian yang dia lewati untuk mengurangi tekanan di wilayahnya. Hal ini tidak akan menyelesaikan semua masalah karena bahkan musuh yang ketakutan pun tidak akan sepenuhnya putus asa. Namun setidaknya hal ini bisa meningkatkan potensi berkurangnya pasukan musuh di dataran hitam secara signifikan. Hasil apapun di atas ini akan menguntungkannya. Dan pertama-tama, Minos akan melewati kerajaan ombak, di mana dia ingin menculik Charles Walker, seseorang yang sudah lama ingin dibunuh oleh pemuda ini. Charles telah memerintahkan upaya pembunuhan terhadap Abi ketika pasangan itu secara tidak sengaja terlibat dalam konflik pangeran tersebut dengan salah satu kakak laki-lakinya. Tapi Minos, orang yang tidak bisa memaafkan, tidak bisa melupakan apa yang terjadi hari itu, meski beberapa tahun telah berlalu dan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Jadi, dia akan mulai dengan menculik orang seperti itu, seseorang yang rencananya akan dia eksekusi di kota kering. Itu bukan sekadar balas dendam, apalagi untuk memuaskan kekasih cantiknya. Tidak, ini juga merupakan cara untuk menekan kerajaan itu agar mundur dari perang di dataran hitam. Lagi pula, tanpa Charles, pewaris baru harus dipilih, dan orang ini sudah akan naik tahta, takut akan apa yang akan dilakukan Minos padanya di masa depan. Setelah itu, pemuda ini berniat segera melewati kerajaan salju untuk bertemu dengan keluarga Kara dan membantu balas dendam salah satu prajurit wanitanya. Selanjutnya, dia bermaksud pergi ke kerajaan salju, di mana orang-orang dari keluarga salju menyimpan informasi tentang pencambukan iblis untuknya. Akhirnya, dia akan kembali ke dataran hitam. Adapun kerajaan Brown dan kerajaan Cromwell, pemuda ini telah membunuh raja salah satu dari mereka, dan raja lainnya pasti tidak akan melarikan diri darinya. Bagaimanapun juga, Raja Brown adalah orang yang memiliki peluang sekecil apapun untuk menyerah dalam pertarungan ini. Oleh karena itu, kedua negara ini mungkin adalah negara yang memiliki peluang paling kecil untuk keluar dari perang karena sejauh ini mereka adalah negara yang paling terkena dampaknya. Jadi, Minos tidak akan menginvestasikan waktunya di dua tempat ini untuk saat ini, setidaknya tidak dalam perjalanan ini. Setelah meninggalkan kota kering dengan ular tingkat 6 itu, Minos dan tunggangan sementara ini telah melakukan perjalanan selama sekitar 2 hari. Mereka telah melakukan perjalanan hampir sepanjang waktu dalam 2 hari itu, hanya berhenti 1 kali setelah meninggalkan wilayah konflik, yaitu kamp musuh. Poin utama dari awal perjalanan mereka adalah mereka akan meninggalkan dataran hitam tanpa memberitahu musuh. Oleh karena itu, penting bagi keduanya untuk tidak berhenti di area yang membentang dari kota kering hingga beberapa ratus kilometer di utara kota kuning. Bagaimanapun juga, mereka berhasil melewati bagian perjalanan ini dengan lancar, hanya saja harus terbang di ketinggian, yang dalam beberapa hal lebih sulit bagi mereka berdua. Itu karena konsentrasi gas yang lebih rendah di udara. Sebagai makhluk hidup yang bergantung pada gas-gas tersebut untuk bertahan hidup dan makhluk yang terlalu lemah untuk bertahan dalam kondisi yang lebih buruk. Keduanya terpaksa melakukan perjalanan dalam kondisi yang lebih buruk, melelahkan lebih dari yang seharusnya mereka lakukan dalam perjalanan tersebut. Namun untungnya, keduanya memiliki cukup uang untuk setidaknya keluar dari area itu dengan selamat dan akhirnya melakukan bagian akhir perjalanan mereka menuju lembah banjir di ketinggian yang lebih sesuai dengan kondisi fisik mereka. Itu adalah tujuan pertama Minos. Sesuai rencana sebelumnya, Minos tidak berniat menggunakan ular berbulu sebagai tunggangan dalam perjalanannya. Bagaimanapun, ini akan menarik terlalu banyak perhatian padanya dan berdampak negatif pada dataran hitam. Karena itu, dia berencana untuk berganti tunggangan setelah tiba di lembah banjir, tempat yang penuh dengan segala jenis binatang buas, di mana dia bisa menemukan penolong yang baik. Jadi, manusia dan binatang dengan cepat terbang melalui kawasan hutan itu, turun menuju wilayah tengah tempat itu, di mana terdapat daerah banjir yang cukup besar. Beberapa menit kemudian, Minos akhirnya turun dari puncak ular itu setelah memasuki kawasan banjir yang penuh dengan ular-ular kecil. Beberapa di antara mereka tampak hanya tergeletak di lumpur, menikmati nikmatnya hidup ular. Namun di sisi lain, ada pula yang tampak bekerja sambil membawa barang-barang di ekor atau mulutnya sambil merangkak di sekitar area tersebut. Sebagian besar anggota suku ini tidak bisa terbang, sesuatu hanya dicapai pada tahap kelima.
Jadi, melihat banyak ular tingkat rendah yang merayap di sekitar area tersebut, Minos tidak menganggapnya aneh sedikit pun. Dia baru saja berjalan menuju fluktuasi spiritual yang paling mengesankan di tempat itu sambil melambai ke beberapa ular yang menghalangi jalannya. Hai, apa kabar? Sepertinya jumlah kalian bertambah. Ya, senang bertemu denganmu juga. Dan akhirnya, setelah berbicara sebentar dengan beberapa ular kuat yang dia lihat dalam perjalanannya, Minos dan tunggangan sementara itu tiba di tempat di mana pemimpin suku tersebut berada. Saat tiba di tempat yang tampak seperti kuil tanah liat raksasa, Minos segera melihat ke arah binatang terbesar dari semua binatang itu, ular pertama yang melakukan kontak dengannya ketika dia bepergian dengan Abi bertahun-tahun yang lalu. Penatua Virtus, Minos berkata lantang sambil tersenyum kepada kepala suku, bahwa meski masih di level 58, sudah sangat dekat dengan terobosan. Minos muda, kamu akhirnya datang ke rumah kami. Hahaha, senang menyambutmu di sini. Ular besar itu berkata dengan suara seraknya, senang melihat perkembangan mengesankan dari pemuda ini. Bangkitnya dataran hitam bab 883 mengganti gunung. Ketika mereka melihat Stuart muda tiba di samping salah satu tetua suku, semua ular di tempat itu berbalik untuk berbicara kepada Minos di sisi Virtus. Mereka sangat menghormati Minos karena bakatnya yang luar biasa. Dan setelah melihat pemuda ini di sini dan mengamati budidayanya saat ini, ular-ular ini merasa sangat puas. Mereka telah membuat kesepakatan dengan Minos bahwa, pada awalnya, mereka akan lebih membantunya daripada sebaliknya. Namun begitu pemuda ini mencapai level tertentu, yang tidak jauh dari itu, keadaannya akan terbalik. Namun, bahkan dengan harapan mereka terhadap Minos, mereka tidak membayangkan bahwa dia akan mencapai budidaya saat ini begitu cepat. Mereka mengetahui levelnya karena komunikasi yang dikirim dari dataran hitam oleh anggota suku mereka. Namun, mengetahui hal ini dan secara pribadi menyelidiki sosok Minos sangatlah berbeda. Banyak dari ular ini yang pernah bertemu Minos ketika pemuda ini baru berada di level 43, namun kini, hanya dalam waktu sekitar 4 tahun, pemuda ini sudah hampir mencapai level 53. Itu menakjubkan. Hal seperti itu jauh melebihi apa yang mereka harapkan darinya. Jadi, mereka semua sangat puas dengan kesepakatan mereka dengan Minos dan mau tidak mau mengagumi pemuda ini. Bagaimanapun, setelah Minos menyapa beberapa ular terkuat dari suku ini, dia, Virtus, dan dua tetua lainnya melanjutkan perjalanan ke tempat khusus di lembah banjir itu. Dan tidak lama kemudian ketiga ular itu menetap di bagian bawah kuil tanah liat itu, sementara Minos menemukan tempat di atas sana, di mana dia dapat berbicara pada tingkat yang sama dengan binatang spiritual itu. Minos muda, apakah keadaan di dataran hitam sulit? Kami memiliki beberapa informasi dari anggota suku kami, tapi kami tidak yakin dengan skala masalah yang ditimbulkan oleh perang. Salah satu dari tiga ular itu mengomentari hal itu. Peran suku tersebut dalam perang sejauh ini bersifat eksternal, langsung di lembah banjir, atau logistik di dataran hitam. Jadi, tidak banyak dari monster yang bertarung di sekitar dataran hitam agar anggota suku ini dapat mengirimkan informasi terbaik ke kelompok Virtus. Di sisi lain, karena ular-ular itu tidak perlu mengetahui detail kecil dari perang kemerdekaan Minos, mereka tidak mengetahui banyak topik. Oleh karena itu pertanyaan dari orang tua itu, Minos kemudian menjawab, ini tidak mudah. Seperti yang telah saya prediksi sebelumnya, bagian pertama dan terpanjang dari perang ini cukup sulit bagi pihak saya. Sejauh ini, kami telah kehilangan bagian terluar wilayah kami karena musuh, karena keseimbangan kekuatan di dataran hitam selalu tidak seimbang dan menguntungkan mereka. Di sisi lain, kami juga kehilangan banyak tenaga manusia, sesuatu yang tidak tergantikan bagi pihak saya. Jadi, itu dia, perang ini sulit. Ular-ular itu berkomentar dengan suara pelan, masih memperhatikan apa yang dikatakan Minos. Bagaimanapun, beberapa tentara dan sekutu terkuat saya telah mengalami kemajuan sejak kedatangan pasukan kontrarevolusioner dari negara-negara regional lainnya. Dan dengan itu, saya membayangkan situasi akan seimbang dalam 3 hingga 6 bulan ke depan. Oh, Virtus berkata dengan heran. Jadi, perang sudah hampir berakhir? Virtus tentu saja tahu bahwa hampir semua sekutu Minos, termasuk mereka, akan menjadi lebih aktif dalam perang ketika stabilitas tercapai. Lagi pula, itu adalah waktu terbaik untuk ikut berperang bagi mereka yang belum tentu terpaksa berperang. Dan karena organisasi-organisasi tersebut, baik individu-individu, mempunyai kepentingan agar kemerdekaan dataran hitam terjadi dengan cepat, mereka akan bertindak dengan segala cara untuk membantu Minos menyelesaikan konflik tersebut. Akibatnya, Virtus berpikir jika apa yang dikatakan Minos benar, perang mungkin akan berakhir dalam waktu kurang dari setahun. Tapi Minos tidak mengira segalanya akan sesederhana itu. Mungkin tidak. Jika itu tergantung pada kekuatan regional saja, saya yakin perang akan berakhir dalam waktu kurang dari 1 tahun dari sekarang. Namun sayangnya, musuh mempunyai rencana sendiri untuk menyerang kita. Mendengar ini, mata besar ular-ular itu menajam, masing-masing sudah khawatir dengan apa yang akan dikatakan Minos.
Jika mereka mendapat dukungan gereja, mungkin mereka akan mendapat dukungan dari luar daerah. Jika itu terjadi, kita mungkin harus berjuang lebih lama. Jadi begitu, seperti yang diharapkan dari manusia ini. Mereka tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan mencari bantuan dari luar. Mereka pengecut, ular-ular itu berkomentar satu sama lain, menggunakan koneksi mental mereka. Virtus selalu bertanya pada Minos. Apakah itu tidak membuatmu khawatir? Ya, itulah sebabnya aku melakukan perjalanan ini, daripada berperang di sekitar wilayahku, komentar Minos sambil tersenyum diam-diam. Mengerti, kata Virtus tepat setelah menyadari bahwa Minos sedang dalam perjalanan untuk mengurangi musuh saat ini, sehingga menghilangkan penambahan tertentu yang mungkin terjadi di masa depan. Ular lain kemudian bertanya, tetapi bisakah kamu melakukannya sendiri? Apakah kamu yakin tidak menginginkan bantuan kami? Alangkah baiknya mendapat bantuan. Tapi saat ini, saya yakin jika saya pergi sendiri, saya akan bisa bertindak lebih sembunyi-sembunyi. Kamu terlalu besar, kawan. Hahaha, hehehehe, itu benar. Mereka bertiga tertawa mendengar lelucon Minos. Tapi bagaimanapun juga, saya yakin saya akan mencapai level 53 dalam waktu kurang dari 2 bulan. Itu harusnya terjadi sebelum saya menyelesaikan sepertiga perjalanan saya. Dengan begitu, saya yakin saya tidak akan mendapat banyak masalah meskipun saya bepergian sendirian. Begitu. Jadi, kapan kamu berangkat? Bagaimana kalau bermalam di suku kita? Terima kasih banyak atas tawarannya, Penatua Virtus. Minos memberi isyarat penghargaan saat dia melihat makhluk itu. Tapi, saya sedang terburu-buru untuk menyelesaikan masalah tertentu. Mengeluarkan Charles Walker dari Kerajaan Ombak sebelum dia naik tahta negara itu adalah suatu keharusan. Minos memikirkannya tanpa memberikan rincian kepada ular-ular itu. Ada 2 skenario untuk dataran hitam mengenai Charles. Salah satunya adalah ketika Minos berhasil dalam misinya sebelum pangeran itu mengambil alih negara tersebut. Yang lainnya terjadi setelah orang itu mengambil alih kerajaan ini. Apa bedanya? Ya, dalam satu kasus, Minos bisa dengan cepat memaksa penggantian ahli waris dan munculnya raja baru. Namun, di sisi lain, jika Charles sudah berkuasa, bahkan jika Stuart muda membunuh orang seperti itu, segalanya tidak akan terjadi secepat itu. Bagaimanapun, ada protokol yang harus diikuti ketika satu raja meninggal, dan raja lainnya akan naik tahta. Dan di saat yang sulit seperti saat ini, bahkan hari pun bisa membuat banyak perbedaan bagi Minos. Oleh karena itu, untuk menghindari skenario terbaik, dia bergegas mencapai ibu kota. Di mana dia akan melakukan yang terbaik untuk mencapai targetnya. Dengan begitu, saya berencana untuk melanjutkan perjalanan hari ini. Satu-satunya hal yang saya andalkan untuk melanjutkan perjalanan adalah binatang terbang yang bagus sehingga masalah saya di sepanjang perjalanan akan lebih sedikit. Ketiga ular itu kemudian saling berpandangan, berpikir sayang sekali Minos tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Namun di saat yang sama memahami dilema pemuda ini. Jadi, tidak ada satupun dari mereka yang mendesak masalah ini, dan segera mereka meninggalkan tempat itu di samping Minos, menuju keluar kediaman suku ular berbulu. Minos muda, kami sudah memilih beberapa binatang terbang untukmu, komentar Virtus sambil bergerak ke depan penguasa dataran hitam. Kami telah diperingatkan oleh sesama suku kami yang tinggal di kota kering tentang perjalanan Anda. Jadi, semuanya sudah diatur sehingga Anda dapat memilih salah satu di antaranya dan melanjutkan perjalanan Anda. Oh, itu sungguh bagus, Minos berkata dengan puas. Baguslah mereka mendominasi kawasan hutan ini. Itu telah membantuku berkali-kali. Dia tersenyum saat dia berjalan melewati area itu. Dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka mencapai tempat yang lebih jauh di daerah rawa itu, di tengah lautan pepohonan, di mana terdapat 3 binatang raksasa bersayap. Salah satunya adalah Red Falcon yang tingginya hampir 3 meter, level 53. Yang lainnya adalah kadal bersayap abu-abu, level 54, sedikit lebih besar dari elang, dengan sisik halus yang membentuk tubuh berototnya dengan sempurna. Yang terakhir, seekor macan bersayap, level 55, seekor monster yang berukuran sama dengan Emlyn ketika sayapnya ditarik kembali dan seluruhnya berwarna hitam, ada di sana selain yang lainnya. Melihat hal tersebut, Minos menganalisis masing-masing sambil mendengarkan presentasi Virtus. Mulai sekarang, salah satu dari kalian akan menjadi tunggangan bagi Minos muda. Tapi jangan merasa terhina karena yang akan menunggangimu akan menjadi orang terkuat di wilayah ini. Minos muda, siapa yang akan kamu pilih? Ular besar itu bertanya. Aku ikut denganmu, Maida, kata Minos sambil menatap macan bersayap itu. Bangkitnya dataran hitam bab 884 serangan kejutan. Dalam sekejap mata, 15 hari telah berlalu sejak Minos dan Maida meninggalkan lembah banjir. Pada saat itu, mereka telah melakukan perjalanan dengan tenang melalui kerajaan ombak. Mengikuti jalur yang sedikit berbeda dari yang digunakan oleh Minos dan Abi dalam perjalanan itu bertahun-tahun yang lalu. Dan menggabungkan rute khusus itu dengan kecepatan Maida.
Stuart muda telah melintasi hampir separuh negara bagian ini hanya dalam waktu setengah bulan, yang sebelumnya memakan waktu hampir 2 bulan ketika dia dan pacarnya bepergian bersama Eva. Bagaimanapun, mereka tidak menghadapi masalah apapun sejauh ini, karena mereka kuat menurut standar regional dan juga hanya menghabiskan sedikit waktu di kota. Paling-paling, Minos akan berhenti setiap beberapa hari di suatu kota untuk sekedar membeli beberapa sumber daya utama. Selain itu, dia dan rekan binatangnya telah menghabiskan seluruh waktu mereka untuk beristirahat di kamp sementara sepanjang perjalanan. Wajah Minos belum tentu familiar bagi masyarakat di wilayah ini karena potret yang disebarkan di majalah daerah tidak terlalu realistis hingga ia menjadi tidak salah lagi. Namun meski begitu, pemuda ini menghindari kontak yang tidak perlu, dan tinggal sesedikit mungkin di daerah yang telah dia lalui. Dan dengan itu, petualangannya dan Maida direduksi menjadi terbang ke utara, yang merupakan hal yang paling sering mereka lakukan, selain beristirahat dan berlatih di waktu luang mereka. Khususnya, monster ini telah berlatih bersama Stuart muda sejak keberangkatan mereka dari lembah banjir. Pada awalnya, Minos mengusulkan hal ini untuk mendapatkan kerjasama dari binatang itu. Harimau bersayap seperti itu tidak membaca jurnal regional, dan sebagai makhluk yang tidak mengenal Minos hingga pertemuan pertama mereka, Maida tidak tahu seberapa kuat pemuda ini. Mendengar dari Virtus bahwa Minos sangat mengesankan adalah minimal baginya untuk setidaknya menerima perintah itu. Tetap saja, tidak cukup baginya untuk merasa bahagia menjadi tunggangan bagi manusia yang lebih lemah darinya. Karena itu, sejak mereka meninggalkan lembah banjir, suasana hati harimau betina ini sedang buruk. Tapi Minos tidak melupakan semua ini. Sebaliknya, sebagai seseorang yang memiliki sedikit empati dan pengetahuan tentang berbagai ras binatang di dunia spiritual, dia telah memperhatikan semuanya sejak awal. Dan mengetahui kebanggaan yang dimiliki banyak binatang buas ini, Minos mengusulkan pelatihan dengan Maida untuk melatih keterampilannya dan mendapatkan rasa hormat dari makhluk ini. Jadi, dia dan harimau betina itu telah melakukan hal ini selama beberapa hari terakhir, meningkatkan hubungan mereka secara signifikan. Lagi pula, bagi makhluk-makhluk yang bangga dengan kekuatan mereka sendiri, memiliki alasan untuk membawa orang lain yang lebih kuat dari diri mereka sendiri adalah hal yang sempurna. Bukan saja itu tidak memalukan, tapi dia masih memiliki kesempatan untuk berlatih bersama seseorang yang cukup kuat untuk menekan titik lemahnya. Alhasil, Maida tak lagi pemarah. Kebalikannya, dia sekarang sangat menghormati Stuart muda, dan perjalanan mereka berkembang dengan sempurna. Di suatu tempat di pegunungan tengah kerajaan ombak, terdapat area hijau bercampur bebatuan, di mana air terjun setinggi ratusan meter menciptakan pemandangan yang sangat indah. Hewan-hewan kecil mengeluarkan suara khas tempat tersebut. Tetesan air ikut menciptakan pelangi yang indah di sana-sini. Segala sesuatu di sana tampak sesuai dengan harmoni indah yang dicari para pertapa. Dan cuaca saat ini sama sekali tidak menghalangi suasana tersebut. Sebaliknya, matahari tengah hari menyinari bagian kerajaan yang indah ini. Pada saat yang sama, tidak ada awan yang merusak langit setempat yang kebiruan. Pada saat yang sama, tekanan atmosfer di sekitar area itu sangat sempurna, menciptakan aliran udara yang baik yang akan mendinginkan orang-orang yang berada di cuaca panas tanpa menimbulkan gangguan. Dan di kawasan yang indah dan damai ini, ada manusia dan binatang spiritual yang bertarung di puncak salah satu dari banyak bukit di sana. Tempat ini berupa bebatuan abu-abu yang tampak seperti telur ayam raksasa, menyatu dengan lumut dan dedaunan tanaman samping. Sedangkan mata air kecil mengalirkan air jernihnya ke sungai tak jauh dari situ. Dan di bagian rata dari telur ayam besar itu, seekor binatang seukuran rumah kecil manusia terus-menerus mengayunkan sayapnya yang sangat besar, menciptakan angin untuk mempertahankan diri. Di sisi lain, manusia yang melawan binatang buas itu berdiri di satu tempat, dengan salah satu tangannya terangkat tegak lurus ke tubuhnya, sementara bola merkuri kecil muncul di bawah tangannya. Benda ini terus berubah bentuk, seolah-olah itu adalah sejenis jaringan hidup yang berbentuk cairan berwarna keperakan. Dan setelah setiap perubahan, serangan dengan berbagai bentuk terbang dari sana menuju lawan dari wanita berambut merah, yang sekarang mengenakan armor wanita berwarna hijau. Ledakan, astaga! Tapi saat wanita ini bertarung melawan monster level 59 miliknya, salah satu dari banyak serangannya langsung menembus tempat itu, menuju ke arah tertentu. Beberapa detik kemudian, tangisan kesakitan seorang pria bergema di area itu, mengingatkan keduanya yang sedang berkelahi di sekitar sana. Hahaha. Apa? Wanita cantik dengan rambut merah bergelombang dan mata hijau muda berteriak kaget, merasa ini mungkin salahnya. Beberapa saat sebelumnya, Minos dan Maida baru saja menyelesaikan sesi latihan di sekitar bukit di kawasan indah penuh air terjun dan keindahan alam. Setelah keduanya berkultivasi selama beberapa menit dan akhirnya pulih dari pengeluaran energi sebelumnya, mereka melahap sesuatu sebelum menuju ke area tepat di depan mereka. Mereka telah berlatih di area hutan tertutup, di mana tidak ada ruang bagi mereka untuk lepas landas ke arah utara. Namun, dari tempat mereka berada sebelumnya,
keduanya telah melihat bahwa di depan adalah tempat yang ideal untuk lepas landas, dari mana mereka dapat melihat langit tanpa kesulitan. Dengan itu, mereka menuju ke area itu. Namun, saat Minos sedang menunggangi punggung Maida, tiba-tiba, sebuah anak panah perak melesat ke arahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah melihat ini, mata Minos hampir keluar dari rongganya saat dia merasakan kekuatan yang sedikit lebih tinggi daripada kultivator level puncak 59. Kotoran. Dia memikirkannya dengan cepat saat dia memutari tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan, dan salah satu pedangnya muncul di tangannya. Dia kemudian menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk melompat dari punggung Maida sambil membuat gerakan menyerang dengan pedangnya, mencoba mengurangi kekuatan serangan itu. Akan lebih disarankan baginya untuk mencoba mengirimkan serangan jarak jauh. Namun, karena panah seperti itu tidak memberinya waktu atau ruang untuk melakukan hal seperti itu. Minos telah melanjutkan dengan rencana yang dapat menyebabkan kerugian finansial paling besar baginya, tetapi dengan peluang sekecil apapun untuk menyebabkan kerugian serius baginya. Astaga! Pedangnya kemudian membelah udara dengan cepat, mengeluarkan suara khas yang agak tertahan oleh suara tajam dari anak panah kecil yang tajam itu. Retakan! Setelah kedua benda itu bertabrakan, saat Minos merasakan otot di tangan dan lengannya sakit, bilah logam pedang itu mulai retak. Retakan! Namun momen seperti itu tidak berlangsung lama. Saat suara retakan menjadi semakin jelas, bilah senjatanya pecah menjadi dua bagian besar dan kecil tak terhingga. Pada saat itu, pupil Minos berkontraksi sedemikian rupa hingga diameternya menjadi sangat kecil bahkan jarum biasa pun dianggap tebal. Kotoran! Dia berteriak dengan marah dan kaget sebelum panah itu mengarah ke bahu kanannya. Segera setelah itu, pertahanan Minos bertahan hingga sisa kekuatan serangan itu berkurang menjadi 5% dari aslinya, sesuatu yang mirip dengan serangan penuh dari kultivator regional level 42 dengan asal-usul bangsawan. Dan karena pertahanannya telah hilang pada saat ini, Minos merasakan serangan tak terduga itu perlahan menembus kulitnya saat gelombang rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Ah! Dia berteriak sekuat tenaga, bukan hanya karena itu cukup menyakitkan. Tapi lebih dari itu karena dia baru saja kehilangan salah satu dari beberapa senjata level menengah kelas 2 miliknya. Rasa sakit akibat luka di bahu kanannya tidak cukup untuk membuatnya berteriak sekeras itu. Tanpa menggunakan teknik, tubuhnya sendiri dapat menahan serangan habis-habisan dari para penggarap daerah asal bangsawan yang berada di level 41. Dengan cara ini, dia hanya menderita luka yang berhenti setelah kedalaman setengah sentimeter, yaitu tidak cukup untuk keributan seperti itu. Namun tetap saja, kehilangan salah satu senjata favoritnya telah menambah rasa sakit pada Stuart muda, menyebabkan dia berteriak sekuat tenaga pada peristiwa tragis ini. Siapa bajingan itu? Dia bertanya-tanya dalam benaknya sambil melihat sekeliling dengan marah. Dia menyerangku secara tiba-tiba dan bahkan menghancurkan pedangku. Dasar bajingan! Bangkitnya dataran hitam bab 885 namaku Gloria Frost. Setelah mendengar teriakan Minos, wanita cantik yang mengenakan baju besi wanita berwarna hijau itu berlari menuju tempat di mana serangannya sepertinya telah melukai seseorang. Dari teriakan orang tersebut dan mengingat betapa kuatnya serangan panah itu, dia sudah berlari dengan ekspresi pucat di wajahnya. Merasa mungkin dia secara tidak sengaja telah membunuh orang yang tidak bersalah. Brengsek, bagaimana ini bisa terjadi? Dia dengan gelisah memikirkannya, merasa kasihan pada orang tak bersalah yang kini menderita akibat kecerobohannya sendiri. Banyak kultivator di dunia yang luas ini memiliki kepribadian yang kompleks, kejam, dan banyak lagi. Namun sebagian besar orang, bahkan beberapa orang yang paling berpengaruh, tidak menyukai gagasan menyakiti atau bahkan membunuh orang secara tidak sengaja. Tidak ada keuntungan dari hal seperti itu. Dan yang paling tulus merasa bahwa situasi seperti itu adalah kemalangan besar, nasib buruk, singkatnya, sesuatu yang hanya membawa kerugian bagi semua pihak. Mungkin yang terkuat tidak akan terlalu terpengaruh oleh situasi seperti itu, tapi paling tidak, itu akan menjadi gangguan, sebuah kesalahan yang sulit untuk dilupakan. Sedangkan bagi para korban dan keluarganya, itulah musibah yang datang secara tiba-tiba, badai yang datang dan menghancurkan seluruh kehidupan seseorang atau lebih dalam satu malam. Dan mengingat wanita ini cukup berempati untuk berduka atas situasi seperti itu, mau tak mau dia khawatir tentang apa yang telah dia biarkan terjadi. Dengan itu, dia berlari ke arah panah dari sebelumnya sampai dia mencapai tempat di mana seekor binatang buas berambut hitam dan seorang pemuda berambut coklat sedang berdiri. Binatang itu tampak sangat ketakutan, dengan ekor di antara kaki dan sayapnya tersembunyi. Tapi, di sisi lain, beberapa meter dari makhluk level 55 itu, pemuda itu terbaring telentang di tanah, bertelanjang dada, dengan anak panah di sisinya. Sementara itu, ada bercak kecil darah di bahu kanannya, yang darinya sebagian cairan keperakan yang merupakan bagian dari anak panah itu menetes dari luka yang sama. Melihat hal tersebut, wanita cantik yang bertanggung jawab atas situasi ini menghela nafas lega, merasa bahwa korbannya untungnya tidak meninggal.
Bagus, hampir saja. Dia merayakannya dalam pikirannya saat dia mengamati sekeliling Minos. Dia dengan cepat melihat pedang hancur berserakan di sekitarnya, sementara ekspresi marah Minos sulit untuk diabaikan. Saat dia menatap matanya, dia segera mengepalkan tinjunya dengan tegas, siap untuk pergi dan membantunya. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baru saja berlatih di dekat sini, dan salah satu anak panahku mengarah ke sini. Dia berkata dengan malu-malu sambil berhenti di samping Minos, bersandar pada lututnya. Setelah menyadari kedatangan orang ini, Minos dengan cepat memahami bahwa orang yang bertanggung jawab atas semua ini adalah wanita seperti itu bahkan sebelum dia membuka mulutnya. Lagi pula, dengan memeriksanya, Minos sudah menyadari levelnya 64, satu-satunya hal yang menjelaskan serangan sebelumnya. Dia jelas belum menggunakan kekuatan penuhnya. Tetap saja, menilai dari kekuatan anak panah itu, yang sedikit di atas kekuatan totalnya, Minos tahu bahwa hanya wanita ini yang bisa melakukan ini. Oleh karena itu, bahkan sebelum dia mengatakan apapun, dia sudah menyadari segalanya dan memperhatikan gerakannya. Sebelumnya dia belum pernah melarikan diri ke kerajaan tata ruang karena hal seperti itu berbahaya. Artinya, dia berada di tengah-tengah area di mana orang-orang, kapan saja, dapat memasang jebakan tepat di tempat dia berteleportasi. Dia akan menghadapi risiko yang jauh lebih besar daripada hanya menghadapi panah sebelumnya jika itu terjadi. Tetapi sekarang situasinya telah berubah dan dia telah melihat kultivator yang kuat ini. Dia siap untuk membuat pilihan sulit jika wanita ini mencoba sesuatu. Melawan seseorang dengan level 64, Minos tahu dia tidak punya peluang. Akibatnya, dia tidak bisa lagi mengambil risiko menghadapi situasi ini secara langsung. Dan setelah mendengar komentar dengan nada khawatir yang jelas dari wanita itu, dia tidak mengubah sikap hati-hatinya. Hanya berdiri di tempat yang sama, dalam diam. Dia tidak ingin mengambil risiko melarikan diri ke kerajaan tata ruang jika tidak diperlukan. Namun di sisi lain, ia juga tidak akan lengah hanya karena orang tersebut pandai berbicara manis dan kurus. Bahkan pembunuh kejam pun akan menggunakan metode seperti ini untuk menipu korbannya. Dan dengan itu, dia tidak menjawabnya. Hanya memperhatikannya ketika dia akhirnya berlutut di sampingnya dan mengamati luka di bahu kanannya. Melihat wajahnya, Minos hampir tidak percaya bahwa dia telah ditembak secara pengecut oleh orang yang begitu cantik, yang tampak seperti dewi sejati. Itu agak dangkal, tapi sejujurnya dia memiliki penampilan yang baik hati dan hangat, sulit ditemukan pada pembunuh yang kejam. Tapi Minos menggunakan sisi rasionalnya untuk tidak membiarkan iblis membodohinya dengan kecantikan seperti itu. Dia diam-diam menekan rahangnya, masih berhati-hati. Sedangkan untuk si rambut merah bergelombang, dia menyadari bahwa Minos tampak agak tidak senang padanya, membuatnya merasa lebih buruk dengan keseluruhan situasi. Meneguk, wajar jika dia bereaksi seperti itu. Itu bisa membunuhnya. Dia memikirkannya sambil memikirkan betapa ajaibnya Minos bisa selamat dari panahnya. Dia kemudian menggunakan tangan kirinya untuk menahan dirinya pada sedikit rumput di tempat itu sementara tangan lainnya mengikuti ke arah tubuh Minos. Saat melihat ini, dia tiba-tiba gemetar. Tetapi begitu dia bereaksi sedemikian rupa, dia melihat tangan kanannya membuat gerakan tenang. Di saat yang sama, suaranya yang manis dan lembut sekali lagi terdengar di telinganya. Baiklah, aku tidak akan menyakitimu. Tapi sekarang aku harus melepas ini di sini. Dia berkata sambil menunjuk ke luka di bahu Minos, di mana beberapa tetes perak bercampur dengan darahnya. Anak panah yang mengenaimu adalah bagian dari salah satu teknikku, sesuatu yang terbuat dari merkuri. Itu pada dasarnya adalah racun bagimu. Kata Minos kemudian bergerak-gerak dan dia melirik ke lukanya lalu ke mata hijau muda wanita itu. Wanita itu, dia benar-benar kejam. Dia memikirkan hal ini ketika dia melihat tangan kanannya menyentuh dadanya. Dia kemudian merasakan betapa dalamnya merkuri telah masuk ke dalam tubuh Minos sambil tetap memasang ekspresi minta maaf di wajahnya. Maafkan aku atas semua ini. Ucapnya perlahan saat beberapa tetes air raksa mulai merembes keluar melalui luka Minos, menuju ke jari-jarinya yang lembut. Jangan khawatir. Saya akan membantu Anda mengatasi semua racun ini, dan Anda tidak akan terpengaruh sama sekali oleh apa yang terjadi di sini. Ngomong-ngomong, namaku Gloria Frost. Ucapnya sambil menatap mata coklat pemuda itu. Dan saat otot di sekitar luka di bahu kanan Minos bergerak-gerak, pemuda ini mengatupkan rahangnya tanpa mengalihkan pandangan dari wanita itu. Namaku Albert. Dia berkata tanpa berkedip atau menunjukkan bahwa dia berbohong, hanya terlihat kesakitan karena apa yang dia lakukan padanya. Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk menangani ini? Beberapa hari. Dia mengerutkan alisnya. Saya punya urusan sendiri. Bagaimana saya bisa menunggu berhari-hari untuk itu? Aku juga tidak kosong. Dia berkata sambil membuang muka. Kamu harus menemaniku. Ceka, kamu tidak bisa mengendalikan teknikmu. Menghancurkan salah satu senjata favoritku dan masih ingin menuntut hal seperti itu? Paling tidak yang bisa kamu lakukan adalah menemaniku saja. Dia berkata dengan nada marah yang jelas.
Dia lebih kuat darinya, tapi itu tidak berarti dia akan menerima semua yang dia katakan. Dan karena si rambut merah telah menunjukkan kejujurannya, Minos merasa bahwa dia bukanlah orang yang sulit untuk diajak bicara, meskipun dia memiliki keunggulan kekuatan yang jelas. Di sisi lain, dia sudah menyadari dari reaksinya bahwa ini semua hanyalah kecelakaan. Dia tergagap tidak yakin, merasa bahwa dia banyak bertanya. Tetapi bagaimana dengan pemakaman Raja Walker? Apakah saya akan terlambat? Namun sebelum Gloria melanjutkan bertanya-tanya, dia menghela nafas dalam-dalam dan bertanya pada pemuda tampan di bawah. Kemana kamu pergi? Aku pergi ke utara. Setelah mendengar itu, ekspresinya sedikit membaik. Kalau begitu, saya tidak keberatan bergabung dengan Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan apa yang terjadi di sini. Itu tidak disengaja. Minos lalu memandangnya, masih marah, dan berkata, apa yang akan kamu lakukan terhadap pedangku? Bangkitnya Dataran Hitam bab 886 bepergian dengan Kaisar Spiritual 1. Mengenai pedangmu, Gloria berkata sambil kembali melihat ke arah salah satu potongan pedang itu di dekat tempat Minos berdiri. Sepertinya dia mematahkan pedang tingkat menengah kelas 2 itu ketika mencoba mempertahankan diri dari panahku. Itulah yang mungkin menyelamatkan nyawanya. Dia memikirkannya sambil mempertimbangkan kekuatan yang dia gunakan saat berlatih dengan makhluk spiritualnya sebelumnya. Makhluk spiritualnya hanya berada di level 59, tapi rasnya sama bagusnya dengan Emlyn, yang membuatnya jauh lebih kuat daripada para raja spiritual puncak di wilayah ini. Karena itu, Kaisar spiritual ini telah menggunakan kekuatan yang lebih besar daripada yang bisa ditangani Minos selama pelatihannya dengan monster level 59 itu, sehingga menciptakan situasi sebelumnya. Kalau tidak, jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, bahkan jika Minos memiliki 10 senjata itu atau bahkan beberapa armor dengan peringkat yang sama, dia akan terluka parah, bahkan mungkin mati di tempat. Setidaknya begitulah pendapat Gloria yang saat itu bersyukur pertemuan mendadak ini tidak berkembang menjadi buruk. Mendesah, jika kamu mau, aku bisa memberimu pedang sebagai gantinya. Tapi sayangnya, satu-satunya senjata yang kumiliki adalah senjata tingkat tinggi kelas 2. Namun, aku tidak yakin kamu akan bisa menggunakannya. Jadi, jika kamu menerimanya, aku bisa mendapatkan satu seperti milikmu saat kita bepergian bersama. Dia berkata dengan tulus. Oh, Minos mengatakan ini dengan terkejut, hampir kehilangan ekspresi marahnya. Namun dia segera berhasil untuk tidak tersenyum puas atas saran seperti itu. Yah, meskipun sulit untuk menggunakan senjata tingkat tinggi tingkat 2 di levelku, aku akan menerima tawaran pertamamu. Dia berkata dengan penuh penyesalan, seolah-olah dia sedang membantu Gloria. Setidaknya aku tidak akan bersenjata. Setelah mendengar ini, mata Gloria berbinar ketika dia menyadari sedikit tentang kepribadian orang yang terlibat dengannya. Jadi, kamu salah satunya, ya? Dia berpikir ketika senyuman tipis terbentuk di bibirnya. Dia kemudian bertanya padanya. Kupikir aku sudah mendengar sebelumnya bahwa pedang seperti itu adalah salah satu senjata favoritmu. Apakah tidak ada yang lain? Yang lain? Dia mengulanginya sebelum menjawabnya. Aku punya yang lain, tapi tidak di sini. Benarkah? Kultivator mana yang tidak membawa senjatanya saat bepergian ke benua ini? Dia bersikeras, memahami bahwa Minos menghargai situasinya. Albert ini, dia berbohong tanpa kesulitan. Dia menganggap itu lucu. Yah, untuk levelku dan mempertimbangkan wilayah kita, aku tidak akan membutuhkan lebih dari satu senjata. Lagi pula, lawan regionalku yang mungkin tidak memiliki kemampuan itu. Jadi, Minos bersikeras pada kebohongannya. Benar, Raja Spiritual level 52 tidak mampu merusak senjata seperti itu. Gloria setuju dengannya, dan saya tidak bisa mengambil semua senjata tingkat tinggi organisasi saya. Pokoknya, aku akan baik-baik saja dengan satu saja, kalau bukan karena orang tertentu. Dia menatapnya sekali lagi, mendesah. Baiklah, tapi apakah kamu bisa menggunakannya? Gloria bertanya pada dirinya sendiri setelah menyerah untuk membuat Stuart muda menentang dirinya sendiri. Senjata tingkat tinggi tingkat 2 jauh lebih berat daripada senjata dengan peringkat di bawah. Jadi, biasanya, kekuatan minimum yang diperlukan untuk memanipulasi salah satu item ini dengan mudah adalah level 56. Tentu saja, mungkin ada pengecualian, seperti dalam kasus orang dengan kemampuan atau teknik bawaan yang berfokus pada peningkatan karakteristik fisik penggunanya. Tapi secara umum, bahkan individu dengan kelebihan seperti itu tidak akan bisa menggunakan senjata dengan kualitas seperti itu dengan perbedaan budidaya yang signifikan pada level tersebut. Oleh karena itu, Gloria tidak berpikir bahwa hanya seorang kultivator level 52 yang dapat mencapai hal itu. Menurutnya, bahkan jika Minos memiliki sesuatu seperti itu, dia mungkin masih harus naik setidaknya ke level 54. Tapi sialnya, ini adalah wilayah utara benua tengah, dan sejauh yang dia tahu, korbannya mungkin adalah dari daerah tersebut. Akibatnya, meski dia hampir mencapai level 53, menggunakan senjata seperti itu bisa memakan waktu beberapa tahun. Dan dengan mengingat hal itu,
Dia hanya bisa menganggap oportunisme Minos dalam keinginan mengambil pedang yang dijanjikan ini adalah hal yang lucu. Yah, tidak apa-apa, saya membuat kesalahan dan menyakitinya. Tapi, di sisi lain, senjata itu tidak berarti apa-apa bagiku. Dia memikirkannya, tidak menyesal menawarkan hal seperti itu kepada Minos. Baiklah, aku akan memberimu pedang itu sebelum kita berangkat dari sini. Dia mengatakan ini, menyelesaikan menghilangkan sebagian merkuri yang masuk ke tubuh Minos. Kamu terlihat kelelahan, jadi sebaiknya kamu berkultivasi sebelum kita berangkat. Setelah itu, kita akan melanjutkan ke utara menuju tempat yang kamu tuju. Ketika suara Gloria akhirnya berhenti, Minos perlahan bangkit dari tempatnya berbaring selama ini, meluangkan waktu untuk memperhatikan wanita ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Merasakan hal ini, dia melakukan hal yang sama padanya, hanya merasa sedikit malu melihat bagaimana dia melakukan itu tepat di depannya. Tapi Minos tidak malu sama sekali. Dia hanya menatap matanya sebelum bibirnya membentuk sedikit lengkungan, dan dia berbalik untuk mencari tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Anak yang berani sekali. Dia memikirkannya sambil melihat punggung berotot Minos. Saya tahu saya menyakitinya dan setidaknya harus memberinya ruang. Tapi dia benar-benar berani bersikap seperti itu pada seseorang yang jauh lebih kuat darinya. Dia kemudian tersenyum, masih memperhatikan Minos. Sepertinya perjalananku tidak akan semonoton yang kukira. Setelah beberapa waktu, Minos akhirnya selesai berkultivasi. Jadi, tidak lama kemudian keduanya mulai berjalan menuju binatang buas mereka, bersiap untuk meninggalkan area itu. Namun, saat Gloria mendekati tunggangan hebatnya level 59, Minos mengubah jalannya dan berjalan ke arahnya dengan ekspresi lucu di wajahnya. Menyadari bahwa Minos tidak sedang menuju ke arah harimau hitam itu, Gloria menoleh ke arahnya, tidak cukup cepat untuk melihat ekspresi sebelumnya. Apa yang kamu inginkan? Apakah ada yang salah? Dia bertanya tanpa memahami situasinya. Menurutku bukan ide yang baik bagiku untuk bepergian sendirian dengan tungganganku yang terbang setinggi beberapa ribu meter. Tidak seperti kamu, aku tidak bisa terbang. Maksud Anda, Gloria, menurutku sebaiknya aku bepergian bersamamu. Dengan begitu, kamu bisa membantuku kalau aku mengalami gejala yang tiba-tiba. Dia mengatakannya dengan ekspresi khawatir. Namun Stuart muda sama sekali tidak khawatir dengan kondisi tubuhnya. Dia bisa menyelesaikan sendiri masalah teknik Merkuri Gloria begitu dia berada di kerajaan tata ruang. Namun, Minos bukanlah tipe orang yang menyia-nyiakan peluang tanpa setidaknya berusaha. Wanita itu telah menunjukkan bahwa dia tidak menentangnya dan memberinya pedang kelas 2 tingkat tinggi yang indah. Jadi, dia tidak tertarik untuk menjauhkan diri darinya untuk saat ini. Apakah begitu? Mata Gloria berbinar sekali lagi. Albert, menurutku orang dengan kekuatan regional seperti itu tidak akan begitu merasa tidak aman. Kamu benar-benar tanggap, ucapnya santai sambil mengangguk ke arah monster wanita cantik ini. Bolehkah kita, ceka? Dan dengan itu, tidak lama kemudian mereka naik ke punggung burung yang luar biasa itu, dengan Minos di belakang Gloria, senang dengan perkembangan situasi. Maida, ikuti kami, Minos berteriak sambil kedua tangannya berlari menuju pinggang ramping Gloria. Hei, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Wanita itu menoleh padanya dengan ekspresi tidak puas. Di mana lagi aku bisa bertahan? Anda, ayo, Gloria, ayo pergi. Kalau tidak, kita berdua akan terlambat untuk urusan kita. Jadi, seorang pria dengan senyuman di wajahnya dan seorang wanita dengan ekspresi yang tidak terlalu memuaskan meninggalkan tempat itu, menuju ke utara. Dalam sekejap mata, seminggu berlalu ketika Minos dan Gloria melakukan perjalanan bersama melalui kerajaan ombak. Dan pada hari ke-7 bersama-sama. Di tengah matahari terbenam di sekitar desa kecil di bagian tengah negara bagian itu, kedua makhluk spiritual mereka perlahan mulai turun melalui langit menuju perhentian berikutnya. Apakah kita akan bermalam di sini? Minos bertanya pada Gloria sambil memeluk pinggang wanita cantik itu. Karena kamu sepertinya fobia dengan kota besar, ayo istirahat di sini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 887 bepergian dengan Kaisar Spiritual 2. Setelah seminggu bepergian bersama, Minos dan Gloria semakin mengenal satu sama lain. Jelas sekali, pemuda ini merahasiakan nama dan informasi relevan tentang kehidupan singkatnya. Awalnya, dia tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu dengan wanita ini. Namun setelah mengetahui bahwa dia adalah bagian dari gereja spiritual, dia menyadari bahwa ini adalah keputusan yang baik dari pihaknya. Gereja mungkin bukan musuhnya saat ini. Namun, akan menjadi masalah jika Gloria mengetahui bahwa dia bepergian bersama musuh regional. Gloria mungkin tidak akan bertindak melawannya, tapi mungkin dia juga tidak akan merahasiakan lokasinya. Bagaimanapun, Minos mempertahankan cerita bahwa dia adalah Albert, anggota dari salah satu organisasi pegunungan salju tak berujung, seseorang yang sekarang sedang menjalankan misi. Adapun Gloria, dia mengetahui bahwa dia adalah pemimpin gereja spiritual di wilayah ini. Namun demikian, meskipun dia dilahirkan dan dibesarkan di Kekaisaran Flaming,
Ibunya berasal dari bagian benua ini. Selain itu, mereka tidak membicarakan hal-hal yang lebih pribadi tentang kehidupan mereka, yang telah membantu Stuart muda mempertahankan cerita dari sudut pandangnya. Namun selama hari-hari perjalanan ini, mereka tidak hanya membicarakan hal-hal biasa saja. Meskipun tidak ada insiden yang terjadi, banyak yang telah terjadi. Minos dan Gloria telah melakukan perjalanan beberapa ribu kilometer ke utara dari tempat mereka bertemu. Mereka belum pernah melewati kota besar manapun sejak Minos meyakinkan Gloria bahwa perjalanan akan lebih menarik jika mereka lebih dekat dengan alam. Menurut pendapatnya, kota-kota di negara bagian ini terlalu mirip. Dia mengatakan kepadanya bahwa lebih baik mengenal keindahan alam dan makhluk-makhluk tidak biasa yang ditemukan di kawasan hutan daripada terus-menerus mengunjungi tempat-tempat seperti itu. Itu juga merupakan metode perjalanan yang lebih cepat, karena ketidaknyamanan alam menyediakan kehidupan teratur yang dibutuhkan oleh para petani. Tanpa banyak pilihan mengenai apa yang harus dilakukan, orang biasanya akan bekerja lebih keras pada keterampilan mereka. Dan sebagai orang yang mudah diajak bicara, Gloria menerima alasan Minos dan bepergian bersamanya hampir tanpa memasuki kota-kota besar di kawasan itu. Mereka hanya mengunjungi pemukiman besar ketika mereka membutuhkan sesuatu yang lebih spesifik atau menemukan desa-desa kecil yang layak untuk bermalam. Dan dengan cara ini, mereka tidak mempunyai masalah karena rute mereka memiliki paling sedikit orang yang menghalangi mereka, dan level mereka membuat takut hampir semua orang di jalan. Di sisi lain, saat mereka bepergian pada hari-hari itu, Gloria hampir seluruhnya membantu Minos menghilangkan zat beracun itu dari sebelumnya. Itulah sebabnya mereka melakukan perjalanan bersama selama beberapa hari ini, sesuatu yang akan segera berakhir, karena Minos akan pulih sepenuhnya dari serangan itu satu hari lagi. Bagaimanapun, mereka sudah berada di sekitar wilayah terpadat di kerajaan ini, di mana ibu kota negara ini berada, tujuan mereka berdua. Faktanya, dengan kecepatan perjalanan mereka saat ini dalam beberapa hari terakhir, mereka dapat mencapai tempat seperti itu dalam waktu tidak lebih dari seminggu perjalanan. Setelah mendarat beberapa puluh meter dari desa itu sebelumnya, Minos akhirnya melepaskan pinggang Gloria sebelum melompat dari punggung monster wanita ini. Setelah melakukan perjalanan bersama selama beberapa waktu ini, pemuda ini tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menggoda Gloria dan entah bagaimana berhasil membuatnya setidaknya tidak keberatan dengan tangannya di pinggangnya. Sekilas itu bukan masalah besar, tapi ini penting bagi seorang pemburu yang mencoba membiasakan mangsanya dengan sentuhannya. Awalnya Minos marah pada Gloria, tapi setelah mengenal satu sama lain lebih baik, dirawat olehnya, mendapatkan pedang tingkat tinggi kelas 2, mau tak mau dia meningkatkan pendapatnya tentang dia. Oleh karena itu, sisi kebebasannya telah muncul. Dan sialnya, Gloria sempurna dan bepergian sendirian di sisinya. Minos tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Adapun dia lebih kuat dari dia, ya, itu tidak masalah. Lagi pula, dia sudah melakukan ini dengan Ruth ketika perbedaan mereka mirip dengan perbedaan antara dia dan Gloria saat ini. Oleh karena itu, penguasa ini sama sekali tidak takut dengan levelnya. Sebaliknya, hal seperti itu hanya membuatnya semakin menginginkannya. Dan Gloria sudah mengetahui semua itu, tentu saja. Apakah kamu ingin mencoba mencarikan kami tempat makan? Atau kami akan istirahat saja? Dia bertanya padanya tepat setelah melepaskan binatang buasnya. Minos kemudian mengatakan ini dengan nada humor yang bagus. Tak seorang pun dari kita bisa memasak, jadi meskipun tempat ini kecil, mungkin ada juru masak yang lebih baik dari kita di sekitar sini. Apa yang baru saja kamu katakan? Gloria menanyakan hal ini, dengan wajah sedikit memerah. Kamu belum pernah melihatku memasak secara nyata. Namun Minos tidak membiarkan hal itu luput dari perhatian. Gloria, kamu telah membakar makanan kami 3 kali dalam 7 hari terakhir. Ceka, tidak ada salahnya jika tidak tahu cara memasak. Dia tertawa saat mereka berdua berjalan menyusuri jalan utama desa itu. Dan saat mereka berbicara, dengan satu sisi menggoda sisi lainnya, beberapa orang di tempat itu dengan cepat mulai melihat keduanya dengan mata dan mulut terbuka sepenuhnya. Tepat di tempat ini, saat ini, menjelang sore, beberapa orang sedang duduk di kursi di luar rumahnya sambil mengobrol atau bermain-main. Namun saat Minos dan Gloria berjalan melewati area itu, sesekali seseorang akan berdiri dari tempat mereka berada untuk melihat ke arah mereka berdua. Bukan hanya karena mereka masih muda dan terpandang, tapi karena ada beberapa jenderal spiritual di sana, orang-orang seperti itu dengan cepat menyadari betapa kuatnya keduanya. Khususnya, wanita cantik berjubah hitam, yang tampak seperti dewi sejati yang turun dari istananya di awan untuk mencerahkan kehidupan miskin mereka. Meneguk, saya belum pernah merasakan fluktuasi spiritual yang begitu kuat sebelumnya. Seseorang mengatakan ini dengan keras, tepat setelah dia bangkit dari kursinya. Memperingatkan teman-temannya yang sedang minum dan mengobrol. Oh, berapa level mereka? Salah satu teman pria itu bertanya penasaran sambil menatap wanita idamannya. Pemuda itu berada di level 52. Tapi Dewi itu, dia berhenti sejenak sambil menelan ludahnya karena ketakutan dan kekaguman. Aku tidak tahu di level apa dia berada.
Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah dia sekuat itu? Meneguk, suara menelan ludah muncul di sekitarnya. Menakjubkan, aku belum pernah melihat orang sekuat ini di. Dan kemudian, berbagai perbincangan menyebar ke seluruh desa itu saat Gloria menarik perhatian masyarakat setempat. Menyadari hal tersebut, Minos pun mau tidak mau berkomentar mengenai hal tersebut. Ah, pasti sulit untuk tetap berada di bawah radar dengan keindahan dan kekuatan seperti itu. Kau cemburu? Dia bertanya dengan bercanda. Hahaha, aku orang yang bijaksana. Jadi, aku tidak terlalu menyukai hal-hal itu. Itu benar. Dia bergumam sambil memikirkan bagaimana sikap Minos sampai saat itu. Dia menghindari melewati kota-kota besar tetapi juga tidak berlatih di hadapannya. Seolah-olah dia berusaha menyembunyikan segala macam informasi relevan tentang dirinya dari dirinya dan orang lain. Faktanya, satu-satunya hal yang dia lakukan di sekitarnya adalah berkultivasi. Selebihnya, sepanjang minggu ini, Gloria belum pernah melihatnya mendemonstrasikan kemampuan bertarungnya. Itu pasti karena dia menjadi anggota salah satu organisasi yang membusuk itu. Dia merenungkan hal ini sambil menatap wajah tampan Minos, mencoba memahami pemuda ini. Apakah dia tidak punya ambisi? Dia baru berusia 23 tahun, jadi dia seharusnya dianggap jenius di wilayah ini. Tetapi tidak ada orang jenius yang bisa menjalani seminggu penuh tanpa melatih tekniknya. Mungkin dia sudah puas setelah mencapai tahap ke-6? Dia bertanya-tanya sambil menemani Minos yang baru saja memasuki sebuah kedai minuman. Baiklah, ayo kita cari makan, lalu kita cari penginapan. Dia mengatakan ini dengan senyuman di wajahnya saat dia duduk berhadap-hadapan dengan Gloria di sekitar salah satu dari 6 meja di sana. Dia kemudian mengangguk padanya. Jika kita sudah menemukan tempat, kita akan melakukan satu sesi lagi sebelum bercocok tanam, lalu kita bisa istirahat di desa ini sampai subuh. Tidak apa-apa bagiku. Bangkitnya dataran hitam bab 888 euforia. Setelah beberapa jam, Minos dan Gloria makan dengan tenang dan kemudian menemukan tempat untuk bermalam di desa kecil di kerajaan ombak ini. Kemudian, setelah beberapa waktu berada di kamar Stuart muda, Gloria menyelesaikan sesi perawatan lagi dengannya. Dengan itu, mereka telah mencapai titik di mana praktis tidak ada lagi zat itu di tubuh Minos. Dan itulah yang baru saja dia lakukan saat ini. Dia baru saja menyelesaikan usahanya untuk membantu Minos dan masih bersamanya di ruangan itu. Tempat yang relatif sederhana dengan balkon kecil di sisi kanan gedung, tempat tidur ganda yang besar, dan meja dengan beberapa kursi. Selain itu, hampir tidak ada apapun di ruangan itu selain kamar mandi kecil. Dan Gloria baru saja duduk di salah satu kursi itu, memandangi Stuart muda di sebelahnya, dengan tetesan keringat menetes dari lehernya dan ke dada telanjangnya. Yah, besok kita akan menyelesaikan seluruh masalah yang aku buat ini. Dia berkata dengan nada meminta maaf, sesekali menatap mata Minos tetapi tidak bisa menatapnya terus-menerus seperti yang dia lakukan padanya. Baguslah. Aku tidak suka ada zat aneh di tubuhku, hehe. Minos berkata dengan humor yang bagus. Tapi apa yang kita lakukan setelah itu? Apa maksudmu, Lusa? Kamu tidak lagi memiliki kewajiban untuk bepergian bersamaku. Kamu telah berhasil memperbaiki segala kerusakan yang telah kamu lakukan padaku, dan aku akan baik-baik saja meskipun kamu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan tanpa aku. Oh, dia memandangnya dengan heran, menyadari bahwa ini memang benar. Tapi kita akan menuju tujuan yang sama. Jika kamu tidak keberatan, kita bisa melanjutkan perjalanan bersama. Dia menyarankan, benarkah, kamu ingin melanjutkan perjalanan bersamaku? Mata kaisar spiritual itu menyipit saat dia menggoda Stuart muda, apa yang kamu inginkan dariku? Albert, saya rasa Anda tidak sedang mencari tumpangan di tunggangan level 59 saya. Minos lalu tertawa sambil mengangkat tangannya setinggi dada. Hehe, sial, kamu menangkapku. Dan setelah tertawa sejenak, dia berkata sambil berpikir sambil menatap matanya. Tapi bagaimanapun juga, tidaklah buruk untuk bepergian bersama seseorang yang begitu kuat. Kau tahu, aku merasa terlindungi. Dalam situasi lain, bahkan pada levelku, masih ada beberapa bahaya di wilayah ini. Benarkah, kamu tidak menginginkan yang lain? Mata hijau mudanya berbinar penuh minat. Bajingan ini suka mengatakan hal seperti itu. Aku ingin, tapi menurutku tidak perlu mengatakan itu padamu. Dia kemudian tersenyum. Bagaimana kalau ku beritahu padamu bahwa hal itu tidak mungkin tercapai? Apakah kamu akan terluka? Hahaha, aku tidak percaya itu. Kamu sangat percaya diri. Ya, dari mana semua ini? Atau itu hanya basa-basi saja? Jika kamu bermalam di sini daripada di kamarmu, kamu akan mengerti dari mana rasa percaya diriku berasal. Kata Minos sambil menunjukkan salah satu tangannya padanya seolah mengundangnya. Bajingan ini berani sekali menggodaku seperti itu. Gloria memikirkannya dalam diam, mengevaluasi sosok pemuda di depannya. Dia tidak buruk sama sekali. Dan dia satu-satunya yang pernah berusaha sekuat tenaga meyakinkanku tentang hal itu. Tapi dia masih kurang bisa membuatku berubah pikiran tentang keadaanku saat ini.
Dia kemudian berdiri dari tempatnya berdiri, tersenyum, dan berkata, "Kalian anak muda masih harus berkembang untuk mendapatkan perhatianku seperti itu. Selamat malam, Albert." Mendengar hal seperti itu dan melihatnya meninggalkan ruangan itu, Minos tidak mengubah ekspresi percaya dirinya, tertarik dengan tantangan yang diberikan wanita itu. "Kamu boleh pergi sekarang, Gloria, tapi cepat atau lambat. Kamu akan meyakinkan dirimu sendiri. Saya rasa tidak akan terlalu sulit mengubah pola pikir seorang perawan yang baru berusia 60 tahun. Dia terkekeh sambil menjilat bibirnya. "Bagaimanapun, aku yakin hubungan kita akan bertahan lebih lama dari sekedar perjalanan beberapa hari ini." Dia bergumam ketika dia bersiap untuk berkultivasi. Karena Gloria adalah perwakilan gereja spiritual untuk wilayah ini, mereka pasti akan bertemu berkali-kali di masa depan. Dan dengan itu, Minos tahu dia akan memiliki lebih banyak kesempatan bersamanya daripada yang dia kira. Dengan cara ini, dia tidak merasa tidak puas dengan tanggapan negatifnya. Kebalikannya, jika semudah itu, maka dia mungkin tidak akan begitu tertarik padanya. "Pokoknya, sekarang waktunya berkultivasi. Mungkin aku bisa naik level hari ini?" Dia memikirkannya setelah duduk di atas bantal kultivasinya. Minos tidak melatih teknik bertarungnya akhir-akhir ini karena dia tidak ingin Gloria mengetahui seberapa unggul tekniknya. Bagaimanapun, wanita ini berasal dari luar daerah dan memiliki peluang lebih besar untuk menyadari kualitas tekniknya. Dan meskipun ini bukan masalah terbesar, jika hal seperti itu terjadi sekarang, hal itu mungkin akan menimbulkan lebih banyak badai dalam perjalanan Minos. Di sisi lain, ada kemungkinan dia akan mengenalinya sebagai penguasa dataran hitam, sesuatu yang bertentangan dengan rencananya di luar dataran hitam. Jadi, alih-alih melatih semua tekniknya seperti biasanya, Minos hanya mengembangkan energi spiritualnya. Dan ini telah meningkatkan kecepatan kultivasinya dalam beberapa hari terakhir. Membawanya lebih dekat ke terobosan yang telah lama ditunggu-tunggu. Oleh karena itu, pemuda ini sudah bersemangat untuk mencoba terobosannya ke level 53. Nafas Dewa Matahari. Kemudian, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengedarkan energinya ke dalam teknik kultivasinya, yang memberikan efek lebih baik di siang hari tetapi juga bekerja dengan baik di malam hari. Bagaimanapun, ini adalah teknik budidaya tingkat emas dan tidak mungkin memiliki kelemahan seperti itu. Itu luar biasa bahkan di malam hari. Hanya saja efeknya meningkat secara signifikan pada siang hari. Menjadikannya lebih baik daripada teknik lain dengan kualitas yang sama dalam keadaan seperti itu. Dan dengan itu, segera, kristal tingkat menengah di sekitar Stuart muda mulai bersinar terang. Namun sebaliknya, energi di dalamnya dengan cepat mulai menyebar ke udara, membentuk kabut tak kasat mata. Kabut tak kasat mata tersebut kemudian mengikuti langsung ke dalam tubuh Stuart muda, dengan cepat melingkari lengan dan kakinya hingga akhirnya mencapai kelenjar spiritualnya. Kemudian, ketika dia merasakan tekanan spiritual alami dari wilayah itu yang membantunya menyerap energi kristal tersebut. Semua energi yang melewati organ budidayanya mengalami transformasi dan kemudian didistribusikan kembali ke tubuh dan jiwanya. Tubuhnya kemudian mulai distimulasi, menggunakan energi spiritual yang diserap untuk meningkatkan karakteristik fisiknya secara perlahan. Pada saat yang sama, jiwa Minos menerima energi baru ini, seperti balon yang menerima lebih banyak udara di dalamnya. Dan dengan itu, setelah beberapa waktu berkultivasi, baik tubuh dan jiwa Minos menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang khas. Otot-ototnya bergerak-gerak kuat, sementara wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan. Namun, di sisi lain, jiwanya berkembang, perlahan mencapai level baru. Retakan, akhirnya, setelah hampir 3 jam berkultivasi dengan tekun, suara khas peningkatan level bergema dari dalam tubuh Minos, menyebar ke seluruh wilayah tempat dia dan Gloria tinggal. Kemudian, Stuart muda merasakan energinya meningkat pesat ketika tubuh dan jiwanya akhirnya stabil. Akhirnya, kekuatannya mencapai level 53. Setelah merasakan ini, dia dengan damai membuka matanya, tersenyum puas saat dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Apakah ini tingkat 53? Dia bertanya-tanya dalam benaknya, berdiri dan merasa gembira. Kekuatan yang luar biasa. Aku belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, merasa bahwa bahkan seorang kultivator level 60 yang menggunakan teknik tingkat hitam bukanlah masalah besar baginya. Hahaha, terima kasih, Gloria. Tanpa kamu yang menghalangiku, aku mungkin tidak akan mencapai ini sebelum mencapai ibu kota. Dia berkata dengan puas. Dan saat dia bergetar dalam kegembiraan, pedang bermata merah muncul di salah satu tangannya, sesuatu yang dia menangkan dari wanita berusia 60 tahun itu. Bangkitnya dataran hitam bab 889 batasannya. Setelah memanggil pedang barunya dari cincin spasialnya, Minos segera memperhatikan benda itu dengan gembira, merasa bahwa dia bisa menggunakan seluruh kekuatannya sekali lagi. Sampai saat ini, dia tidak pernah berani memanggil senjata itu di depan Gloria karena akan mencurigakan jika dia, seorang kultivator level 52, bisa menangani item itu.
Lagi pula, dia ingin terlihat biasa-biasa saja di mata Gloria, setidaknya untuk saat ini. Itu tidak membantu sebagian kepentingannya, tapi karena dataran hitam adalah prioritasnya, dia harus menangani masalah seperti itu dengan pendekatan lain. Dan dengan itu, hanya beberapa kali Minos bermain dengan pedang itu, hanya karena penasaran ingin merasakan bagaimana rasanya senjata seindah itu di tangannya. Selain bilahnya yang berwarna merah tua sekitar 1,4 meter, bilahnya juga memiliki gagang sederhana, yang hanya terbuat dari batu merah yang terlihat sangat mirip batu delima. Selain itu, pelindung tangannya tampak seperti dua sayap emas yang indah, warnanya sama dengan sisa pedang ini. Di sisi lain, pedang yang diberikan kepadanya oleh Gloria ini, rata-rata sekitar 3 kali lebih berat daripada pedang berbilah emas tingkat menengah tingkat 2 yang masih dia miliki di cincin spasialnya. Dan merasakan bahwa dia mengagumi keindahannya, Minos tersenyum, puas, merasa bahwa kekuatannya bahkan lebih cocok untuk item ini daripada sebelumnya. Itu tidak cocok untukku, tapi aku merasa kita akan bersenang-senang bersama. Dia memikirkan hal ini sambil menari dengan pedang seperti itu. Tapi Minos tidak menggunakan tekniknya yang berfokus pada senjata jenis ini untuk memainkannya. Lagi pula, jika dia berlatih sambil berada di ruangan itu, dia mungkin akan menghancurkan seluruh penginapan. Hal seperti itu juga akan menarik perhatian Gloria, dan semua usahanya hingga saat ini akan sia-sia. Oleh karena itu, Minos hanya menggunakan sebagian energinya untuk mengedarkan energinya di tubuh yang tidak bisa dihancurkan agar lebih mudah menahan beban pedang itu. Hal seperti itu tidak memakan dirinya seperti yang terjadi pada saat-saat lain ketika dia berganti senjata. Namun meski begitu, mengaktifkan teknik itu tetap diperlukan, karena tubuhnya masih kekurangan kekuatan fisik yang diperlukan untuk tindakan seperti itu. Bagaimanapun, saat bermain dengan senjata barunya, Minos menganalisis seberapa besar kekuatan yang akan dia miliki jika dia bertarung dengan semua yang dia miliki saat ini. Senjata standar tingkat tinggi tingkat 2 seharusnya memiliki konversi energi spiritual menjadi serangan yang 12,5% lebih efisien daripada senjata tingkat menengah tingkat 2. Itu berarti, secara total, serangan spiritual yang diluncurkan dengan pedang ini memiliki kekuatan 38% lebih besar dibandingkan jika aku menggunakan jumlah energi yang sama tanpa senjata. Dia merenungkan hal ini, memikirkan tentang karakteristik senjata spiritual ini. Senjata spiritual dapat meningkatkan potensi serangan dengan meningkatkan efisiensi energinya. Itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh mereka semua, apapun tingkatannya. Ada juga kemungkinan bahwa item semacam itu bisa mempunyai lebih dari sekadar peningkatan efisiensi energi, tapi itu masih di luar kemampuan Stuart muda. Dan kalau dipikir-pikir tidak butuh waktu lama bagi Minos untuk menyimpulkan berapa batasnya saat ini. Mengingat lawan regional, aku khawatir hanya kaisar spiritual level 62 yang bisa menempatkanku dalam bahaya. Tapi, di sisi lain, aku seharusnya bisa dengan mudah mengalahkan lawan yang menggunakan teknik kelas hitam dan berada di level 60. Sedangkan untuk lawan level 61, aku mungkin akan kesulitan mengalahkannya. Tapi dia tidak akan membahayakanku. Dia mempertimbangkan hal ini, merasa bahwa ini seharusnya menjadi kenyataan barunya. Tetapi mengenai orang-orang dengan latar belakang yang lebih kaya, seperti contoh Gloria, batasku mungkin level 60. Aku mungkin tidak akan kalah jika menghadapi seseorang dengan level seperti itu. Sangat bagus, dia bergumam puas dengan perkembangan kekuatannya. Aku masih harus bertahan melawan orang-orang seperti dia, tapi itu sudah cukup untuk saat ini. Minos kemudian tersenyum sambil melihat ke salah satu sisi ruangan itu, di mana ada dinding tanpa apapun di atasnya, tapi itulah pemisah antara kamarnya dan kamarnya. Mungkin aku butuh waktu sekitar 10 tahun untuk mengalahkanmu. Tapi itu akan terjadi, Gloria sayang. Sementara Minos menambahkan tujuan baru dalam pikirannya, Gloria sedang berkultivasi di kamar sebelahnya, duduk di atas bantal hitam sambil dalam posisi lotus. Namun karena dia merasakan kesulitan dalam berkultivasi di wilayah ini, sesuatu yang khas karena kurangnya tekanan spiritual, dia tidak membiarkan kemajuan Minos luput dari perhatian. Oh, jadi, dia baru saja maju, ya? Itu lebih cepat dari perkiraanku. Dia memikirkannya sambil tersenyum, penasaran dengan kasus aneh Albert. Meskipun dia tidak mementingkan teknik bertarungnya, dia benar-benar sangat bertanggung jawab terhadap tingkat kultivasinya. Dan dia bahkan mungkin dianggap sebagai anak ajaib. Tidak buruk, tapi sayang sekali dia adalah anggota dari salah satu sekte yang membusuk itu. Dia merenung sambil memikirkan kebohongan Minos, tentang dia menjadi anggota salah satu organisasi yang hidup dalam pengasingan di pegunungan salju tak berujung. Tidak seperti kebanyakan orang di wilayah ini. Gloria tahu betul keberadaan kekuatan ini dan asal-usulnya. Berbeda dengan sedikit orang di wilayah ini yang mengetahui pemikiran organisasi semacam itu. Kebanyakan dari mereka bukanlah keluarga yang telah berpaling dari masalah duniawi dan hidup di alam liar. Kebalikannya, organisasi-organisasi ini bukanlah kekuatan baru yang ingin menjauhkan diri dari kegilaan kekuasaan,
melainkan sekte dari wilayah utara benua tengah. Tidak hanya itu, sekte-sekte ini merupakan organisasi tertua di wilayah ini. Banyak yang sudah berada di sekitar wilayah ini bahkan sebelum peta lokal mendapatkan konfigurasi 6 kerajaan saat ini. Faktanya, kekuatan seperti itu sudah sangat tua sehingga bahkan beberapa sekte Flaming Empire, seperti sekte awan abu-abu, tidak setua sekte utama organisasi-organisasi ini di pegunungan salju tak berujung, dan memikirkan tentang perjanjian yang dibuat antara gereja spiritual dan organisasi-organisasi ini di masa lalu. Gloria mau tidak mau menyesali bahwa Albert berasal dari salah satu organisasi ini. Kalau bukan karena itu, aku bisa mencoba membujuknya untuk bergabung dengan gereja. Dia memikirkannya dengan kecewa. Dia tidak ingin membawa Minos ke sisinya karena dia memiliki semacam chemistry dengannya atau demi hubungan baik yang sederhana. Sebaliknya, dia menganggap ide untuk membawanya ke gereja menarik karena bakatnya dalam berkultivasi. Dengan kurang dari 24, dia sudah berada di level 53. Jika dia melanjutkan dengan kecepatan ini, Gloria mengira dia bisa mencapai levelnya sebelum dia berusia 100 tahun. Dan hal itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa dimanapun di dunia yang luas ini, sesuatu yang dihargai oleh gereja dan dapat dimanfaatkan olehnya. Seseorang yang mempunyai kepentingan atas kekuasaannya. Lagi pula, dia tidak ingin menjadi uskup agung seumur hidupnya. Dan memikirkan posisi yang mungkin dia raih di masa depan, akan sangat menarik jika ada orang-orang berbakat seperti Minos di sisinya. Jadi, dia menyesali Minos yang berada di luar batas kemampuannya. Tetapi nampaknya sekte-sekte yang membusuk masih berhasil menghasilkan bakat-bakat bagus terlepas dari segalanya. Menakjubkan. Mungkin aku harus mengunjungi mereka di masa depan. Aku ingin tahu apakah mereka masih menyimpan mayat-mayat itu. Tetapi setelah memikirkan hal-hal ini, tidak butuh waktu lama baginya untuk menjernihkan pikirannya dari pemikiran tentang Minos dan akhirnya fokus pada teknik budidaya tingkat emasnya. Maka, malam dengan cepat berganti menjadi siang, ketika hewan-hewan di desa itu mulai mengeluarkan suara, menandakan dimulainya hari bagi banyak pemiliknya. Meski mereka bukan berasal dari daerah itu, Gloria dan Minos sudah bangun pagi, bukan hanya karena suara binatang yang keras, tapi untuk melanjutkan perjalanan. Selamat pagi, 6 pagi. Mereka saling menyapa sebentar saat keluar dari penginapan itu, bersiap mencari makan dan kemudian melanjutkan perjalanan melewati hutan selama beberapa hari lagi. Gloria lalu berkata, "Yah, aku telah memutuskan untuk menemanimu sampai akhir perjalanan, meski kita tidak lagi harus bepergian bersama. Oh, mengingat posisi kita saat ini, tidak ada bedanya lagi jika aku bergegas atau melanjutkan perjalanan bersamamu. Maka kamu bisa merasa senang untuk terus melakukan perjalanan di sisiku." Dia tersenyum padanya. Hehehe, senang mengetahuinya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 890 dampak perang. Setelah Minos dan Gloria meninggalkan penginapan itu, tidak lama kemudian keduanya tiba di sebuah tempat usaha kecil tempat sarapan disajikan. Namun sebelum sampai di tempat itu, keduanya sempat melihat sedikit pagi di desa ini, di mana warganya tampak bangun pagi-pagi untuk bekerja. Namun yang aneh dari semua ini bukanlah bahwa penduduk setempat bekerja lebih awal. Bagaimanapun, hal itu terjadi di mana-mana. Tidak, hal yang sempat menyita perhatian keduanya adalah terkait jumlah penduduk yang tinggal di desa ini. Dari ukuran tempat ini dan jumlah rumah, desa ini seharusnya tidak berpenduduk 3.000 orang. Namun, saat mereka keluar untuk mencari makan sebelum berangkat, Minos dan Gloria memperhatikan bahwa ada orang yang bekerja di rumah, perkebunan, dan jalan dimanapun mereka lewat. Seolah-olah semua orang di tempat ini, termasuk anak-anak, sudah bekerja sejak awal hari. Itu aneh. Umumnya di tempat kecil seperti ini, masyarakat hidup dari hasil kerja sebagian kecil penduduknya. Namun, tempat ini sempat menghadirkan fenomena aneh tersebut. Dan karena itu, saat memesan sarapannya, Minos mau tidak mau bertanya kepada pelanggan lain di tempat itu. "Sobat, tahukah kamu apa yang istimewa dari tempat ini?" Dia bertanya dengan ragu sambil menatap pria di meja yang berjarak 4 meter darinya. Spesial. Orang seperti itu mengalihkan perhatiannya dari potongan daging di piringnya untuk melihat ke arah Minos. "Saya tidak mengerti pertanyaannya. Bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut, Tuan?" Dia berperilaku sedikit lebih baik segera setelah menyadari bahwa sosok itulah yang dibicarakan semua orang. Tempat ini kecil, jadi tidak lama kemudian beredar rumor bahwa 2 pemuda berkekuatan super sedang lewat. Oleh karena itu, bahkan kultivator level 34 itu memahami bahwa Minos dan Gloria bukanlah orang yang berani dia sakiti. Minos lalu berkata, "Maksudku, aku merasa aneh melihat begitu banyak orang mulai bekerja sepagi ini di desa ini. Apakah ada sesuatu yang terjadi?" Jadi, itu dia. Pria itu mengatakan ini sebagai kesadaran sebelum menjelaskannya kepada Minos dan Gloria. "Tuan, Nyonya, ini akibat perang di kerajaan Brown." Setelah mendengar ini, mata Minos menajam, dan dia akhirnya memahami seluruh situasi ini. Jadi begitu. Sedangkan untuk Gloria, wanita ini tidak memiliki informasi yang sama dengan Minos.
Namun, tidak sulit baginya untuk memahami bahwa perang akan selalu membawa dampak negatif, bahkan bagi mereka yang tidak terlibat langsung. Dengan adanya perang, harga pangan secara umum di wilayah tersebut telah meningkat pesat. Jadi sekarang, banyak orang harus bekerja 2 kali lebih keras dari sebelumnya untuk membiayai pengeluaran yang sama sebelum perang. Di sisi lain, beberapa negara yang kurang beruntung mengalami nasib sial karena mengalami keadaan darurat pada saat yang sulit ini. Oleh karena itu, dengan harga yang jauh di atas normal, banyak yang kehilangan semua yang mereka miliki untuk dapat menyelesaikan permasalahan mereka secepatnya. Masalah, sangat disayangkan. Dia mengeluh sebelum akhirnya mengembalikan perhatiannya pada daging di piringnya, yang telah menghabiskan keringat beberapa jam kerja untuknya. Dan semua yang dikatakan pria itu benar. Perang sangat disayangkan bagi orang-orang seperti penduduk desa ini, mereka yang bergantung pada jasa orang lain untuk bertahan hidup. Perang menjadi rumit dan mengubah seluruh skema perekonomian suatu negara. Akibatnya, hal ini terlihat dari inflasi berbagai produk, bahkan produk yang tidak terkena dampaknya secara langsung. Contohnya adalah makanan berkualitas rendah yang dijual di wilayah ini. Barang-barang seperti itu seharusnya tidak terlalu menderita karena perang. Pasar ini hanya meminta sedikit barang yang terkena dampak sanksi atau pasar luar negeri. Namun seiring dengan perang, jalanan menjadi lebih berbahaya, karena para penjahat menjadi lebih percaya diri karena lebih sedikit penegak hukum. Di sisi lain, banyak prajurit bayaran yang membebankan biaya lebih banyak untuk melindungi karavan pedagang, karena permintaan akan layanan mereka meningkat secara signifikan. Tidak hanya lebih banyak layanan pengawalan tersedia bagi mereka di Serikat Tentara Bayaran Regional, tetapi ada juga pendaftaran tentara di pasukan kerajaan. Akibatnya, jumlah peluang bagi para pejuang telah meningkat secara dramatis sejak awal perang dan dengan demikian telah menaikkan harga layanan ini secara signifikan. Namun demikian, produsen makanan yang menjual barang-barang mereka dengan harga murah di Pulau Batu menanggung kerugian mereka pada produk yang dijual di kerajaan lain di wilayah ini. Bagaimanapun, mereka tidak akan pernah menerima kerugian itu. Bagaimanapun juga, semua ini dan banyak hal lainnya telah mempengaruhi nilai pangan di bagian benua tengah ini. Yang membuat penduduk yang kurang mampu menjadi putus asa. Itu sebabnya banyak orang di desa ini yang bekerja sejak awal. Itu demi penghidupan mereka. Setelah memahami hal ini, baik Minos maupun Gloria menghela nafas atas kenyataan ini. Bagi Gloria, apa yang terjadi di wilayah ini sangat disayangkan, sesuatu yang, jika dia bisa, dia akan bantu hentikan melalui percakapan. Namun sayangnya, menurutnya, kedua belah pihak tergila-gila pada kekuasaan dan tidak mau melakukan hal seperti itu. Adapun Minos, pemuda ini menyesal atas tekanan yang dialami orang-orang yang tidak dikenalnya karena wilayahnya. Tapi ini demi kebaikan yang lebih besar. Dia jelas lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang asing. Namun begitu ia memperoleh kemerdekaannya, seluruh wilayah bisa mendapatkan keuntungan dari kebangkitan dataran hitam. Jadi, dia hanya menyesali situasi orang-orang ini saat ini, berharap sebagian besar dari mereka setidaknya bisa bertahan lebih lama sementara dia menyelesaikan masalahnya. Minos ini benar-benar mengerikan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa tindakannya akan berdampak sebesar ini terhadap penduduk di wilayah tersebut, Gloria berkomentar kepada Stuart muda. Merasakan bahwa kedaulatan lebih buruk dari yang dia bayangkan. Mendengar ini, Minos hampir tersedak, tapi dia tahu bagaimana menahan diri dengan cukup cepat agar tidak diperhatikan oleh Gloria. Saya kira tidak demikian. Saya pikir dia hanya melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Dari apa yang saya baca di berita, dia menginginkan perdamaian. Tetapi raja-raja di daerah, khususnya Raja Brown, memilih perang. Merekalah biang kerok dari semua kemalangan ini, kata Minos yakin. Kau pikir begitu? Gloria bertanya dengan heran. Saya bukan dari wilayah tersebut, jadi saya kesulitan menilai situasinya. Tapi menurutku Minos ini tidak sebaik yang dia klaim. Apakah begitu? Mata Minos berbinar penuh minat. Jika kamu bertemu dengannya, bukankah kamu akan memberinya keuntungan dari keraguan itu? Mungkin dia tidak baik, tapi mungkin dia benar-benar menginginkan perdamaian. Bagaimanapun, ketidakstabilan perang berdampak buruk bagi hampir semua orang. Gloria lalu tersenyum dan berkata, jika aku bertemu dengannya, mungkin hal yang benar untuk dilakukan adalah menangkapnya dan membuang kunci ponselnya. Gereja Anda tidak akan pernah mengizinkan hal itu. Haha, itu benar. Tapi mungkin itu adalah solusi yang akan menyelesaikan segalanya tanpa harus menumpahkan lebih banyak darah. Apakah itu? Dia bertanya dengan skeptis. Menurutmu apa yang akan terjadi pada ratusan ribu penduduk kota kering jika dia menghilang? Ingat, raja setempat tidak saleh dan tidak akan membiarkan kaki tangannya lepas dari tanggung jawab mereka. Contoh keluarga Kain tidak bisa dilupakan. Mendengar ini, Gloria mengangguk setuju, memahami maksud Albert. Yah, kamu benar, aku salah. Lebih banyak darah akan tertumpah bahkan jika dia menghilang dari dunia. Itulah realita perang, Gloria sayangku. Jika Anda menginginkan jawaban tentang bagaimana menghindari pembantaian dan kerugian tidak langsung yang harus ditanggung oleh jutaan orang.
Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan mencegah dimulainya perang dengan cara apapun. Saat konfrontasi dimulai, kegilaan perang akan menimpa salah satu atau semua pihak yang terlibat. Gagasan bahwa keluar dari perang akan mengakibatkan kerugian tanpa keuntungan akan membuat takut para pemimpin organisasi yang terlibat, dan mereka akan segera berjuang hingga konsekuensi terakhir. Setidaknya itulah yang biasanya terjadi di antara kekuatan musuh yang memiliki kekuatan serupa. Selain itu, Anda hanya bisa berdoa agar satu pihak mendapat kekuatan yang cukup untuk menindas pihak lain. Jika tidak, mereka akan berperang hingga kehancuran bersama tidak bisa dihindari. Jadi, Minos berkata pelan pada wanita cantik itu. Murid Gloria kemudian berkontraksi, dan dia menyadari pengetahuan Minos. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia memberikan pendapat terakhirnya. Jika kamu mencari sisi manapun, maka dia terlihat paling menjanjikan. Setidaknya itulah yang kupikirkan. Mungkin dia yang paling menjanjikan saat ini, tapi keluarga-keluarga itu masih punya peluang. Dia memikirkannya dalam diam, memperhatikan teman seperjalanannya semakin tertarik. Bagaimanapun, aku membuat keputusan yang tepat. Bepergian bersama Albert akan jauh lebih menarik daripada melanjutkan perjalanan sendirian.